Silakan duduk Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Selamat pagi semua. Apa kabarnya? Wah, kok luar biasanya kurang mantep gitu ya. Apa kabarnya? Wow, ingat jangan jadi generasi stroberi. Ya, generasi stroberi itu kan buahnya indah. Keren banget kan, eksotik banget kalau orang, wow. Saya saksikan minggu yang lalu pernah ke Korea, diajak petik stroberi saudara sana ya, lagi musim dingin. Ya, stroberinya gede-gede saudara dan langsung dimakan. Manis banget saudara. Ya. Tapi saudara tahu stroberi itu indah. Harganya juga mahal. Betul ya? Apalagi kalau saudara pergi ke duta buah, saudara cari yang stroberi Korea, itu mahal saudara. Harganya mahal sekali saudara. Bagus, indah, dicari orang, menarik. Tapi saudara ketika ditekan, dia mudah rusak. Mudah busuk. Betul? Beli, ya masih masuk kulkas. Kalau enggak, mudah busuk saudara. Ya. Nah, kalau kita jadi generasi stroberi juga sama. Kuat, kayaknya kan luar biasa. Anak-anak muda sekarang kan kelihatannya canggih, ya. Otaknya keren gitu saudara. Mereka smart, ya. Apalagi kalau gadget ini saudara, kita kalah ya. Saya aja kalah. Saya minta kadang-kadang sama Jacob, nih tolong dong ini buat papi ini ya. Bikinin gitu ya. Ya kita kalah ya. Tapi saudara soal kehidupan ya beda ya. Anak-anak sekarang nggak tangguh, rapuh, mudah goyah. Saudara, kenapa? Generasi stroberi. Kenapa ada generasi stroberi? Karena orang tuanya stroberi. Ya. Orang tua stroberi yang gimana? Ya orang tua yang nggak mau anaknya menderita. Udah cukup saya yang susah, anak saya jangan susah. Nah itu orang tua stroberi saudara. Padahal nggak susah-susah banget kok. Saya kadang-kadang mengizinkan kedua anak cowok ini di toko, ya jam 8 malam belum pulang saudara. Saya tanya, ayo pulang. Belum, mereka masih mengerjakan saudara. Mereka masih ngedit. Buat di Instagram, buat di TikTok, buat di YouTube, saudara masih ngedit. Ya udah silakan, kadang-kadang jam 9 baru pulang Bapak Ibu. Loh, orang tua yang tega ya? Enggak. Ya silakan. Biar mereka apa? Belajar dari sang hidup. Inilah kehidupan. Sehingga mereka jadi tangguh. Mereka jadi kuat. Kenapa? Sebagai orang tua kan kita tidak selama-lamanya bersama dengan mereka. Betul enggak? Selamanya bersama dengan kan enggak kan? Suatu saat kita mati juga kok. Nah ketika kita mati, kalau anak-anak kita generasi stroberi coba saudara. Lihat enggak? Ngeri enggak? Ngeri sekali. Mau jadi apa? Tantangan yang begitu luar biasa, yang begitu mengerikan saudara. Ya, bahkan Pak Jokowi sudah mengatakan ya nanti dia lengser bulan depan ya. Oktober saudara, diperkirakan pengangguran akan meningkat. Akan meningkat. Ya, tahun pertama Bapak Presiden kita yang baru Pak Prabowo pengangguran itu akan meningkat saudara. Kenapa? Ekonomi drop saudara. Itu perkiraannya. Nah kalau kita nggak kuat, nggak tangguh menghadapi ini, goyah kan? Goyah. Mulut kita boleh ngomong tentang Tuhan, keren. Tapi nyatanya kita memble, kita loyo sendiri. Kenapa? Karena generasi stroberi, saudara. Ya. Yuk cek diri kita. Saudara sebagai anak-anak muda jangan salahkan, habis papa mama saya sih. Coba kalau papa mama saya kayak saya misalnya gitu. Wah saya enggak generasi stroberi. Enggak. Jangan ditentukan oleh orang tua kita. Ya orang tua saya buta huruf. Papa mama saya buta huruf. Ya mereka membiarkan anaknya bebas. Ya mereka buta huruf mau ngajarin apa gitu saudara. Anaknya bebas. Anaknya mau pacaran sama siapapun silakan. Agamanya apapun silakan. Bebas. Saking bebasnya gitu saudara. Ya. Itu. Tapi kok ya nggak semuanya ya, tapi ada juga yang luar biasa tangguh. Kenapa? Menghadapi kehidupan sehari-hari. Jadi mulai dari apa? Mulailah apa yang ada di depan kita, saudara lakukan dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Itu aja. Jangan nanti tunggu orang tua saya kaya raya. Nanti tunggu saya begini. Enggak usah. Apa yang ada di depan kita saat ini, kerjakan. Tapi kerjakannya segenap hati. Ya,
Segenap hati. Tuhan melatih saya ya dengan berbagai ya pesona kehidupan ini untuk melakukan apapun itu segenap hati. Segenap hati. Kalau saya nyapu Bapak Ibu, bersih, betul-betul bersih. Kalau saya nyikat, betul-betul sikat bersih. Kenapa? Tuhan sudah ajarkan saya, karena lakukan itu semua apa? Untuk Tuhan. Saudara, jadi jangan tunggu dulu. Nanti beginilah, nanti begini. Kita salahkan orang tua kita salahkan papa kita salahkan mama kita. Sehingga saya jadi generasi stroberi. Enggak. Saudara, saya menemukan hari-harinya juga Tuhan mengajarkan saya. Untuk apa? Jangan pakai otak. Ini sulit, bukan sulit. Enggak mampu lah, kita enggak sanggup saudara. Karena apa? Karena manusia itu naluri dosanya sudah terbiasa pakai otak. Pakai otak. Hari ini saya kasih judul khotbah saya, di luar nurul. Biasanya kan nalar kan? Wah, ayo pakai nalar kamu. Hari ini bisa balik judulnya, di luar nurul. Sama dengan naral juga ya, nurul ya. Oke, kita akan melihat contoh di Alkitab yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam Injil Matius pasal 16, Bapak Ibu. Otak kita ini ngeri sekali. Injil Matius pasal 16, mulai dari ayat yang ke-21, saya ambil versi terjemahan sederhana Indonesia. Silakan Bapak Ibu perhatikan, yuk kita baca yuk bersama-sama. Cerita yang sangat menarik bahwa Tuhan mau setiap kita ini sebenarnya tidak pakai otak. Tapi pakai insting rohani. Saudara, pakai naluri rohani kita. Ya, tapi karena kejatuhan manusia dalam dosa, kita semua termasuk saya, kita semuanya pakai otak. Semuanya kalau enggak masuk otak, kalau enggak masuk nalar, wah kita tolak dulu saudara. Makanya sulit untuk kita mengenal pribadi Tuhan. Tapi contoh ini saya lihat ketika Tuhan buka akan saya bilang, wow Tuhan saya mau makan lebih dahulu. Injil Matius 16 mulai ayat 21 kita baca bersama-sama dalam terjemahan sederhana Indonesia. 2, 3. Sejak saat itu Yesus mulai menyatakan kepada kami murid-muridnya bahwa dia sudah ditetapkan Allah untuk pergi ke Yerusalem. Dia menjelaskan di sana para pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat akan membuat aku sangat menderita. Lalu aku akan dibunuh dan pada hari ketiga aku akan dihidupkan kembali oleh Allah. Ayat 22. Tetapi Petrus berpikir, saudara perhatikan. Makanya saya ambil terjemahan ini supaya kita lebih jelas saudara. Tetapi Petrus berpikir. Apa yang ada di pikiran Petrus? Petrus berpikir apa? Bahwa Raja Penyelamat tidak mungkin menderita. Dia penyelamat kok. Kok menderita? Ini gak benar ini. Ya, dia kan penyelamat kami. Orang Yahudi sedang dijajah oleh Romawi saat itu. Jadi ketika Sang Mesias hadir, ketika Yesus hadir, wah mereka nantikan inilah Raja dunia kami. Inilah Raja lahiria kami. Inilah Raja yang masuk nalar kami, yang akan menolong kami keluar dari penjajahan Romawi ini. Saudara. Jelas ya? Ayat berikutnya. Maka dia menarik Yesus menjauh sedikit dari kami dan menegurnya. Keren gak? Narik Yesus saudara lalu menegur. Hebat ya? Ini murid yang luar biasa, ini murid yang handal, ini murid yang keren Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan? Dikatakan apa? Tuhan, tidak mungkin Allah mengizinkan itu terjadi, jangan berpikir bahwa engkau akan mengalami hal-hal itu. Keren gak? Keren saudara. Kalau kita punya anak buah yang all out buat kita, all out berusaha kita, lalu dia bilang, Pak pokoknya jangan takut Pak, saya ada di depan Bapak. Jangan di belakang. Kita banyak ketipu, yang penting Pak saya ada di belakang Bapak, jangan ya, jangan di belakang. Ada di depan lebih keren dong, kalau di belakang ketembak mati duluan kita. Tapi kalau ada di depan, Pak saya ada di depan Bapak.
Kalau ada pendeta lalu pengerjanya, ya full timernya berkata, Pak kami dukung Bapak habis-habisan. Keren gak kira-kira? Keren. Ini bagi dunia pun keren Petrus ini. Kan dia berpikir yang positif. Masuk akal kan? Masa Raja Penyelamat akan mati? Tarik, gak mungkin. Keren kan? Lihat. Kita lihat ayat berikutnya. Ayat 23. Yesus berpaling memandang Petrus dan berkata kepadanya, pergilah dari hadapanku hai Satanas. Alias setan. Saudara datang ke saya, saudara berkata, Pak saya dukung Pak. Bapak ada program apapun saya dukung. Saya bukan hanya dukung program Bapak, duit pun saya keluarin Pak. Keren gak? Wow, Bapak mau bangun apa? Butuh apa lagi? Saya dukung Pak. Keren kan? Ini kan pendukung. Tapi saudara, Yesus enggak loh. Saudara lihat, Petrus dibilang apa? Setan. Kira-kira masuk akal enggak? Enggak masuk akal kan? Inilah yang dinamakan di luar nurul. Di luar nalar. Loh ada yang dukung, ada yang dukung Yesus kok. Bahkan enggak terjadi. Makanya dukungan Petrus ini kan dia nyatakan kan. Sebelum Yesus ditangkap kan. Guru, yang lain boleh tinggalkan engkau. Aku enggak. Keren? Keren kan? Wah, aku bahkan berani mati buat engkau. Gak heran kan kita lihat pasukan-pasukan yang berani mati, pasukan-pasukan jihad. Mereka bisa lilitkan tubuh mereka dengan bom. Lalu mereka bunuh diri. Kenapa? Karena otak mereka dicuci kan. Ideologi ini saudara, apa yang ada di otak kita, itu bisa mengalahkan apa yang ada di hati kita. Bahkan saudara, mau mengalahkan Tuhan itu gampang. Pakai otak. Ayat ini kan jelas kan? Sampai Yesus tengking loh. Berarti kan Yesus ketakutan kan. Petrus mulai pakai otaknya. Otak yang masuk akal. Guru enggak. Yesus harus tengking. Kenapa Yesus enggak diemin aja? Ayo. Jadi gampang kan mengalahkan Tuhan? Gampang cara melawan Tuhan pakai otak kita. Gunakan aja otak kita. Setiap hari gunakan otak kita. Tuhannya nggak bisa berbuat apa-apa. Betul. Tuhannya keok. Lihat. Kita boleh nyanyi. Dia yang berkuasa, dia yang dahsyat. Tapi saudara lihat ayat ini. Kok dia mesti tengking? Kok dia mesti usir setan yang ada dalam pikiran Petrus? Oke, lanjut. Pergilah dari hadapanku, hai Satanas. Kamu menjadi penghalang bagiku karena kamu mengikuti pikiran manusia dan bukan pikiran Allah. Selama kita ikutin pikiran manusia, bukan pikiran ilahi, bukan pikiran Allah. Saudara tahu, kita jadi penentang Tuhan. Ngeri gak? Ngeri. Makanya saya bilang Tuhan, keren banget nih hari ini Tuhan. Ini santapan yang lezat buat saya Tuhan. Kenapa? Saya banyak pakai otak. Gak semuanya sih. Tapi kadang-kadang otaknya mulai jalan. Mulai berpikir. Ketika Tuhan ya yang jebloskan saya di toko sepeda. Saudara. Saya mulai berpikir nih. Wah saya mau bikin cabang tadinya. Cabangnya di mana saudara tahu? Di Jakarta Timur. Kenapa? Otak saya jalan. Kalau GoSend atau Gokar, tahu ya, yang pesan langsung kirim hari ini, itu maksimal dari toko kita hanya 40 km. Jadi kadangkala yang Jakarta Timur, yang ujung sana, ya apalagi kalau udah Depok, Bekasi, nggak bisa GoSend. Nggak bisa. Tapi kalau Jakarta Timur kan bisa. Kan? Punya 2 toko, satu di Tangerang, satu di Jakarta Timur, kan keren. Jadi kalau mau yang sana mau GoSend, pesan yang di Tangerang nggak bisa. Pak, saya ada toko di Jakarta Timur. Lihat gak? Tapi saudara tahu,
kepala saya mulai muter. Saya pikir nanti Jacob yang saya pindahkan ke sana, kan ya, nanti Joel di sini sama Bang Yono. Ayo, tinggal cari anak buah satu lagi. Mulai, otak saya mulai jalan. Tapi saudara tahu, ketika mulai jalan gitu, langsung kepala saya nyut. Ingat, salah nggak? Kan nggak salah. Mau maju kok. Semua orang kan maunya maju. Tapi saudara tahu, Tuhan nggak mau. Ketika sebelum pindah aja di ruko yang baru, saya mulai bilang, Jacob, nanti kita jangan hanya jual sepeda ya. Kita bikin servis yang keren, kita bikin cuci sepeda. Kan pas-pas ada pintu belakang. Kita cuci sepeda, nggak kotor, enak kan. Wah, saya mulai berpikir, nanti kita bikin lantai 2-nya buat upgrade. Jadi sepeda-sepeda yang mahal, yang ratusan juta aja, kita cover. Kan udah keren tokonya, lihat saudara. Tapi di persekutuan dinasehatin, udah jangan mikir jauh-jauh, yang ada di depan aja. Betul saudara, setelah jalan sudah 9 bulan di toko baru ini, yang sekarang aja nggak ke-handle. Ya kan, nggak ke-handle. Ya makanya butuh karyawan lagi kan. Apalagi mau lebih luas lagi. Kesannya kan mau berkembang. Tapi saudara tahu, ini pengalaman yang Tuhan ajarkan pada saya, masing-masing berbeda ya. Tapi yang Tuhan ajarkan kepada saya apa? Lakukan segenap hatimu apa yang ada di depan. Udah. Saya bilang, yes Tuhan. Yes. Kenapa? Kamu penghalang bagiku. Lihat. Yesus jelas ngomong, kamu penghalang bagiku. Karena kamu mengikuti pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Semua kita kok. Anak-anak muda mulai berpikir kan, wah ekonomi susah ini, saya mulai nabung dong. Nanti kalau saya sudah punya pacar, kan saya sudah punya tabungan. Nanti kalau udah punya tabungan, nanti mau menikah kan sudah ada duitnya. Salah nggak? Nggak salah kan? Nggak salah. Nggak ada yang salah dalam hal ini. Tapi kalau itu keluar dari pikiran manusiamu, engkau sedang menentang Tuhan. Saya sedang menentang Tuhan. Saya sedang melawan Tuhan. Ya, ketika saya mulai feedback, saya mulai lihat di kehidupan saya yang lalu ya. Hanya untuk lihat aja sebentar saudara. Ternyata saya melihat banyak dari perjalanan hidup saya itu karena saya nggak pakai otak. Itu karena saya nggak pakai otak. Kalau saya pakai otak, nggak jadi seperti ini. Contoh, saya anak yang paling bungsu kan. Paling bungsu, anak bungsu, kok ada anak paling bungsu. Anak bungsu, anak yang ke-12. Umumnya anak yang ke-12 itu kan, anak bungsu itu kan disayang. Umumnya kan, umumnya gitu. Disayang, dimanjain, diperhatiin gitu ya. Pokoknya koko-kokonya atau ciciknya yang kerja. Dia main aja terus. Tapi saya enggak loh. Dari kecil saya sudah diajarkan oleh orang tua saya untuk kerja. Karena papa saya petani. Ya sambil dagang bakmi, nanti kalau sore dia bertani gitu. Dia mulai ajarkan saya lupa SD usia berapa gitu. Ya panggilan saya Atok, panggilan Tok, ayo ke kebun dulu. Untuk apa? Cabutin rumput-rumput liar. Di antara bayam, di antara sawi gitu ya. Di antara kangkung yang dicabutin. Karena masih kecil kan diajarin. Habis cabutin itu setengah jam atau 1 jam baru saya bisa main dengan teman-teman saya. Tapi saya lihat ya sekalipun ketipu dengan ketaatan karena takut ditolak gitu ya. Tapi saya lihat itu kan gak pakai otak loh. Kalau coba saya pakai otak, saya kan berontakan. Enggak Pak, saya kan mau main. Ini kan masa kecil saya. Lalu udah mulai agak gede, dia udah mulai suruh siram. Ya. Ada sumur, bukan sumur ya, ada ya kayak kali gitu saudara, ya ada tangganya mesti 2 siram, ya mulai dari sedikit sampai full, mulai suruh nanam, ya udah siram, nanam, pelihara sendiri, mama saya yang petik jual sayur pagi-pagi, jam 6 pagi saya sudah jual sayur door to door, setengah jam atau 40 menit saya pulang, cepat-cepat mandi, langsung lari ke sekolah. Makanya setiap Senin sama Jumat saya pasti kena strap. Senin apa? Upacara bendera. Kalau Jumat apa? Senam jasmani dulu. Seangkatan saya ingat ya.
Udah saya pasti kena strap di depan. Karena enggak, harus jual sayur dulu. Itu enggak pakai otak. Lalu ketika saya tamat SMK, saya berangkat ke Jakarta. Bantu kakak saya dagang bakmi. Ya, tinggalnya di interkota, di rumah kontrakannya. Ya, saya harus naik sepeda mini sama keponakan saya, buka dagang bakminya di Pasar Bojong. Ya, kurang lebih 5 kilometer ya kurang lebih ya. Tapi naik sepeda mini, berdua. Satu sepeda berdua. Itu enggak pakai otak. Coba kalau saya pakai otak. Masa datang dari Bangka, datang ke Jakarta, bantu kakak gitu saudara. Lu saudara tahu seminggu saya dikasih berapa? Seminggu saya dikasih 5.000 rupiah. 5.000. Saudara berkata, kan gede Pak, tahun 89 Pak 5.000. Enggak gede-gede juga kali. Tahun 89 5.000 kan enggak gede juga. Tapi saya enggak melawan atau enggak kok saya kerja sama orang lain aja. Enggak, ikut. 3 bulan saya bantu dia. 1 Desember 89 saya buka bakmi sendiri di perumahan Citra Garden 1 dorong gerobak. Betul itu enggak pakai otak kan? Kalau pakai otak enggak mungkin anak muda lulus SMA, saudara datang dari kampung dagang bakmi dorong gerobak. Enggak mungkin kan? Oh, iya ya dia bilang. Betapa bodohnya kalau sekarang saya pakai otak saya. Padahal enggak pakai otak tuh enak sekali saudara. Ikutin apa yang ada di hati kita. Karena Tuhannya di hati kita. Ikutin insting rohani kita. Saya belum kenal Tuhan waktu itu. Setelah saya kenal Tuhan, 1 tahun kemudian, ya saya dapat mimpi, ya lewat mimpi itu saya takut, ya saudara. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Itu pun nggak pakai otak. Kenapa? Dagang bakminya lagi ramai. Desember 89 dagang, Juli 92 saya tinggalkan. Lagi ramai-ramainya. Lagi banyak duitnya. Iya ya. Itu kan gak pakai otak. Kalau dipakai otak kan gak mungkin kan. Tuhan mau panggil gimana pun untuk sekolah kitab. Sorry ya Tuhan ya. Kan gue lagi rame nih. Gue lagi dapat duit banyak nih. Tapi tinggalin gitu aja loh. Sampai istri saya tanya. Loh kamu dulu gak kepikir ya. Ya suruh anak buah yang jalanin. Tetap kamu jadi bos ya. Gak kepikir loh. Oh sekarang kan bisa gitu kan. Bosnya mau kemana-kemana kan silakan anak buah yang dagangin. Anak buah yang masakin tinggal ajarin kan. Duit tetap masuk kan. Tapi gak kepikir loh. Itulah gak pakai otak. Udah. Ya sampai hari ini. Saya sadar kalau saya ada. Betul-betul apa? Karena gak pakai otak. Jangan ikutin pikiran manusia, itu bukan pikiran Allah. Berikutnya. Ayat 24. Kemudian Yesus berkata kepada kami, siapa yang mau mengikut aku? Dia harus melupakan kepentingan diri sendiri dan terus mengikut aku dengan bertekad. Lihat. Generasi stroberi tidak punya tekad. Generasi stroberi mudah menyerah. Padahal tantangan sekarang kan kita lihat makin luar biasa. Tapi karena apa? Karena nggak dididik. Infrastrukturnya nggak kebangun. Jadi nggak kuat. PN dikatakan apa? Mengikut aku dengan bertekad. Sekalipun harus mati. Bahkan mati disalibkan. Aku tidak akan mundur. Ketika kita nggak pakai otak Bapak Ibu. Kita ikutin insting rohani kita. Saudara akan jalankan aja. Lakukan aja. Kerjakan aja. Kerjakan. Indah. Enak. Tapi kalau kita pakai otak. Gak bisa. Ada teman kami di persekutuan. Saudara. Dia punya talenta, punya karunia yang luar biasa untuk mengelola bisnisnya. Dan ini bisnis yang jarang orang lakukan saudara. Langka bisnis ini.
Ya, bisnis ini bisnis ekspor. Ya, dia kelola sabut kelapa. Sudah tahu ya? Bagi kita sabut kelapa mungkin gak ada gunanya. Tapi kalau bagi orang kampung sabut kelapa tuh gunanya banyak. Bisa buat masak dan sebagainya. Ini dia kelola sabut kelapa itu untuk ekspor ke Eropa. Karena nanti di sana bisa dipakai buat sarana tanaman, kurang lebih begitu. Tapi saudara, karena dia gak kuat hatinya, gak teguh, saudara, 6 kali gagal. 6 kali gagal. Dia kerjasama dengan orang lain, lalu nanti udah berhasil, udah maju perusahaannya, saudara, orang ini, partnernya ini tendang dia, kurang lebih gitu. Karena dia hatinya lemah, ya sudahlah, 6 kali. Kira-kira nih, Edi, saya mau tanya. Kalau kamu ketemu teman kamu, 6 kali dia gagal. 6 kali dia gagal. Kira-kira kamu mau gak beain dia lagi? Support dia lagi? Kasih investasi, kamu jadi investornya buat dia. Kira-kira mau gak? Enggak. Pak dokter. Serius amat dokter. Pak dokter, kira-kira ada teman dokter deh. Udah gagal berkali-kali. Lalu dia mau ajak kerja sama. Mau gak jadi investornya? Enggak. Betul kan? Enggak masuk akal. Tapi saudara tahu? Hebatnya Tuhan itu luar biasa. Ada lagi investor yang kasih saudara dan lebih besar lagi. Dan sekarang bisnis sedang jalan. Dia lagi dengar live streaming juga nih. Itu kan di luar Nurul. Jelas? Kok ada? Itulah kemurahan Tuhan, itulah anugerah Tuhan. Orang 6 kali gagal. Ini investornya bukan 100 juta, 200 juta loh saudara. Enggak ya, bukan itu mainannya. Ini mainannya sudah miliar. MM-an. Mesti investnya. Kalau enggak mesinnya mahal, semuanya mahal. Padahal orang ini diberikan karunia yang luar biasa saudara. Customernya yang di Eropa enggak mau beli yang sama orang lain, maunya beli sama dia. Coba, kan Tuhan Yesus itu. Tapi gagal terus. Tapi tetap kemurahan Tuhan ada dalam hidupnya. Saya ngobrol dengan dia. Saya bilang, ingat bro. Ingat, itu anugerah Tuhan, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Ya, sambut anugerah Tuhan, sambut. Kerjakan dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Itulah di luar nalar. Makanya banyak hal, saudara, ketika kalau kita pakai otak kita akan berkata, wah ini gak masuk akal. Itu ada koko saya itu. Saudara itu di belakang ini ada Pak Nehemia. Bisa di shoot mana yang depan? Lihat ya. Soalnya yang live streaming mau lihat, belum ketemu gitu. Yang live streaming pendukungnya semua, bukan pendukungnya. Gak boleh pendukung ya Pak Nehemia ya. Ya baru tiba subuh tadi saudara. Coba, orang secara nalar berkata jet lag. Pernah dengar kata jet lag? Tahu? Di Amerika kan sekarang malam. Jam berapa sekarang? Jam 8 malam kurang lebih. Saya ambil yang 12 jam aja. Kadang-kadang ada 13, ada 14 kan. Saya ambil yang 12 jam. Jam 8 malam kan. Coba. Masih jam tidur. Coba lihat. Bapak dan Ibu ada di tempat sini sama-sama dengan kita. Bisa nangkap? Kalau pakai otak jet lag. Saya dilatih ketika kami pergi ke Amerika pun sama. Gak nyampe-nyampe naik pesawat. Baru mau tidur sebentar, pramugarinya udah keluar makanan. Habis makan, ya kan udah ke toilet, gitu ya, udah tidur lagi. Baru tidur sebentar, makanan kedua keluar lagi saudara. 4 kali nggak salah Pak ya. 4 kali, transitnya kan cuma sekali gitu ya. Kami tiba di Amerika, di New York waktu itu, ya jam 6 sore sana. Jam 6 sore. Lagi winter, lagi musim dingin, karena akhir November kan kami datangnya. Ya itu puncak-puncaknya kan Desember kalau begitu ya. Lagi dingin-dinginnya saudara. Ya. Langsung pelayanan.
Nggak ke restoran dulu makan, langsung pelayanan. Terus aja, terus sampai jam 10 atau jam 11 ya, baru masuk hotel. Nggak pikir, waduh di Indonesia kan masih jam 6 pagi, sana kan jam 6 sore kan. Jet lag. Ya, baru bangun, baru melek gitu. Enggak. Kenapa? Itu kan di otak kita. Wah saya kurang tidur, nanti kalau kurang tidur saya ngantuk. Kalau saya kurang tidur nanti sakit, itu enggak. Itu tuh, kita masih pakai otak kita. Dan semua orang mendukung, nerima, ya wajarlah. Ayo. Kan kurang tidur, ya udah tidur dulu sih, enggak. Kalau kita enggak pakai otak saudara, Tuhan semua yang mengerjakannya, kita tinggal menikmati. Amin. Ayat 25. Karena setiap orang yang ingin menyelamatkan nyawanya tetap akan mati. Tetapi siapa yang mati dibunuh karena mengikut aku, dia akan memperoleh hidup kekal. Ini bukan mati secara jasmani, lahir ya, bukan. Tapi mati karena apa? Pikiran kita. Makanya dalam Kolose dikatakan apa? Matikanlah segala sesuatu yang duniawi dalam hidupmu. Bisa kita matikan? Gak bisa. Tinggal apa? Kita nyerah aja sama Tuhan. Mati di dalam Tuhan. Tuhan yang hidup. Sehingga apa? Yang bergerak nanti Tuhan terus. Tahu-tahu kok terjadi gini, terjadi gini, terjadi gini, terjadi gini. Tapi kalau kita yang pikirin terus, coba nggak bisa. Orang tua, coba pakai otak, mikirin anak-anak. Punya 3 anak. Kita mikirin, aduh rumah aja belum punya. Gimana ya mau kasih warisan buat mereka ya? Ayo. Gimana ya mau kuliah mereka ya? Ayo. Si Sanum udah ketawa ini. Uang kuliah saya aja belum bayar. Oke. Ngambil kebidanan ya, S1 ya. Wajib kan. Ini bidan kita nih Bapak Ibu. Lengkap loh kita ini. Ya punya dokter, punya bidan, ya lengkap. Apa? Oh perawat. Oh ya punya perawat. Ya, lengkap kita. Ada orang-orang hebat semua kan. Coba mikirin, aduh gimana ya? Muter terus. Kalau ini muter terus apa yang terjadi? Itu membuat orang stres. Betul nggak? Itu yang membuat orang apa? Susah tidur. Tadi pagi kami tidur sekitar jam 2:30 atau jam 3 kan. Ya sekitar gitulah. Nikmat aja udah. Adanya begini nikmat aja. Ya pikir aduh sebentar lagi gue masih khotbah. Ibadah kedua masih khotbah. Habis ini persekutuan lagi. Jam 11 nanti ada persekutuan ini. Wah bisa gak ya? Udah gue gak mau pikirin. Pokoknya yang ada gue nikmati. Karena enak. Ayo. Jangan pakai otak. Kalau kita pakai otak, saudara nggak bisa. Kita bisa jadi penantang Tuhan. Kita bisa jadi melawan Tuhan. Ayat 26. Ini keren nih. Sama-sama kita baca. Pikirkanlah kalau akhirnya kamu mati juga. Apa gunanya kamu menjadi kaya? Sampai memiliki seluruh harta di dunia. Harta sebanyak apapun tidak bisa membeli hidup kekal. Apa gunanya? Kalau terjemahan barunya kata, apa gunanya kita memperoleh dengan dunia, dengan segala isinya. Tapi kita kehilangan nyawa kita. Alias apa? Kita nggak dapat Tuhan. Kita pakai otak kita mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Gimana ya cari duit dia? Gimana ya cari duit dia? Gimana mau kaya ya? Gimana mau kaya ya? Padahal status kita sudah jadi orang kaya. Keren gak? Ini bukan penghiburan dong, bukan. Yang miskin terhibur, waduh puji Tuhan. Status saya orang kaya, tapi di otaknya kok gak kaya-kaya? Jangan pakai ini.
mas kalau pakai ini, betul. Gak bisa. Anak-anak muda jangan pakai ini. Kerja terus, wah berpikir terus, ayo apalagi ini. Dari pagi mikirin, cari uangnya, cari gimana, wah maka ini kerjaan. Salah, ya nggak salah. Tapi yang salah di sininya, muter terus kan. Sehingga nggak heran orang minum obat penenang. Kenapa? Otaknya yang jalan terus. Gimana mau bisa tidur? Stres, depresi, akhirnya apa? Gila. Kejar harta terus kan. Kalau kita berpikir harta banyak, wow. Sebenarnya inilah yang dinamakan dengan keserakahan. Kalau hidup kita lepas dari segala keserakahan, hidup kita aman. Nikmati aja. Ya, bukan pangku tangan, bukan malah kerjakan maksimal. Saudara buka usaha, kerjakan maksimal. Saya kasih tahu anak-anak, kerjakan maksimal. Toko kita tutup jam 6 sore. Tapi ada customer datang, dia bilang, bro saya lagi dari Sudirman nih. Sudirman ke Duta 1,5 jam kan. Saya berangkat dari jam 5 nih, 6:30 sampai kan. Enggak bilang, oh sorry ya jam 6 kami tutup ya. Enggak, ada yang mau beli kok mau datang. Tunggu. Namanya apa? Kerjakan dengan maksimal. Makanya Pak, mentalnya mental pengusaha. Jack Ma berkata, seorang mental pengusaha, dia tidak tabung duitnya, tapi dia kelola duitnya. Bahkan duit kerja buat dia. Seorang mental pengusaha, Jack Ma berkata, dia tidak cari pekerjaan, tapi dia buka lapangan pekerjaan. Itu Jack Ma berkata. Seorang mental pengusaha, dia tidak hanya pintar teori. Aku mau ini apa? Seorang pengusaha, dia adalah selalu action. Action demi action. Kalau kita cuman banyak teori, pintar cuman di sini, gak bisa. Saya kutip perkataan Mahatma Gandhi. Dia katakan begini, bumi memiliki kapasitas untuk menampung semua jumlah orang. Yang diperkirakan 8 miliar lebih saat ini. Namun tidak cukup untuk menampung keserakaan umat manusia. Perkataan Mahatma Gandhi loh. Kemarin saya dengar podcastnya Guru Gembul. Jadi saya mulai liberal ini. Kalau dulu saya nggak mau dengar gini, ini menyesatkan. Apalagi dia baru podcast yang baru. Kristus sama Krishna itu ada kemiripan dia bilang. Krishna yang dari Hindu, ya. Tapi dia kutip dari satu buku gitu, bukan pendapat. Dia dari satu buku dia kutip, dia podcastkan, dia bilang Kristus sama Krishna itu ada kemiripan, sama-sama namanya Kris. Kristus Krishna kan. Tapi dengarnya jangan masuk di sini. Kalau dengar masuk di sini langsung kita akan komen, sesat loh. Enggak. Tapi dia mau buka wawasan kita. Kenapa? Karena diperkirakan bahwa Yesus tuh pernah ada di India. Krishna kan dari India juga. Diperkirakan Yesus usia 12 tahun sampai usia 30 tahun kemana? Betul kan? Waktu dia ngomong itu, benar juga ya. Di sekolah Alkitab kami gak diajarkan usia 12 tahun sampai usia 30 tahun baru nongol lagi waktu dibaptis. Kemana nih usia 18 tahunnya? Kemana? Jadi ada penelitian berkata Yesus pernah ke India. Jadi ada kemirip. Saya bilang keren. Apa? Untuk nyopotin ini loh konsep kita ini. Enak kan jadi pola pikirnya kan. Itulah Tuhan kita. Kalau kita ngikutin Tuhan seperti itu nanti enak. Lalu di bagian lain dia ceritakan tentang keserakahan manusia. Ya, saya nggak tahu dia dapat data dari mana. Dia bilang gini, ada 12 juta rumah yang terbengkalai. Alias tidak ada yang nempatinnya. Lalu ada 11 juta penduduk Indonesia, 11 juta keluarga yang belum punya rumah. Dia bilang seandainya yang 12 juta rumah terbengkalai kasih kepada saya akan kasih kepada 11 juta yang gak punya rumah ini.
masih ada sisa 1 juta rumah. Tapi kenapa itu tidak bisa terjadi? Karena apa? Keserakahan. Iya benar juga ya. Orang-orang kaya kan punya tanah di mana-mana. Punya ruko bukan 1 kan belasan, 20-an ya. Betul, keren banget saya bilang. Wah ini keren banget ya. Jadi itu membuka wawasan kita. Tapi itu, wah saya bilang lepas ya. Dari guru gembul saya bilang ini hebat banget dia punya data begini ya. Ya, bukan ngikutin dia tapi supaya apa? Kita lepas. Wow. Kalau kita ikut Yesus pakai nalar, kita nggak bisa. Suatu kali ada orang buta kan. Lalu apa yang Yesus lakukan? Ditumpangin tangan atas matanya. Dia apa? Meludah. Dia aduk air ludah itu dengan tanah, lalu dia tempelin di mata orang buta itu. Masuk akal nggak? Pak dokter udah pernah lakukan? Hah? Mau coba? Ngeri, bisa digampar sama pasien. Itu kan? Tapi kan nggak bisa jadi metode. Ketika ketemu orang buta kita juga ludah. Sekarang masih mendingan, zaman COVID lu ngeludah. Wah. Masuk penjara kali itu. Itu kan zaman COVID ngeludah masuk penjara. Itulah di luar nurul. Tapi kalau kita pakai otak gak bisa. Ada lagi contoh lain kan. Injil Yohanes pasal yang kedua. Itu tentang apa? Pernikahan di Kana. Yesus diundang juga kan di pernikahan itu. Lalu dikatakan pada hari ketiga air anggurnya habis. Air anggur ini merupakan minuman yang prioritas. Harus ada dalam setiap pesta Yahudi. Kalau orang Bangka dulu, kalau pesta saudara harus ada apa? Babi gulingnya. Kalau nggak ada babi gulingnya, nggak keren kurang lebih gitu. Lalu jumlah babi gulingnya itu menentukan seberapa kaya yang pesta ini. Kalau tamu, berapa itu babi gulingnya? Ya pen saucu kalau bahasa Bangkanya. Pen saucunya berapa? 10 ekor. Wih, kaya wah. Wah kata orang Bangka. Kaya banget wah. 10 ekor kan. Yang sana 1 ekor. Kalau dulu saya ingat pasangan-pasangan yang sederhana. Kalau pesta nikah itu enggak prasmanan. Tapi apa? Nasi capcay. Kalau orang Bangka bilang capcoy fon. Hidupnya sederhana, keluarga miskin. Pestanya itu nasi yang banyak sama capcay. Itu aja. Makanan itu aja, semuanya sama. Sederhana. Tapi kalau yang kaya, babi panggang yang banyak. Orang Yahudi sama, anggur. Saya percaya dong pasangan ini pasti kan sudah perkirakan berapa yang hadir. Betul kan? Pestanya kan seminggu. Siap anggurnya berapa ratus liter, berapa ribu liter. Sudah pasti kan. Kehabisan. Maria ibu Yesus datang kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Maksudnya bikin mukjizat dong. Yesus bilang apa? Saatku belum tiba ibu. Lalu ibunya ngomong sama pelayan-pelayan. Nanti dia ngomong apa? Lu lakuin ya. Lu kerjain ya. Sama pelayan-pelayannya. Lalu Yesus bilang apa sama pelayan-pelayannya? Di situ ada 6 tempayan. Tempayan itu kayak guci, kurang lebih gitu. Karena orang Yahudi kalau sebelum masuk rumah harus cuci kaki. Jadi udah biasa ada tempayan di depan rumah. Mereka harus cuci kaki dulu sebelum masuk ke rumah. 1 tempayan itu 100 liter. Itu ada 6 tempayan. Kamu isi air. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan apa? Air anggur. Bukan anggur, air anggur. Jangan lupa. Oh yang dibutuhkan anggur Pak, beda. Anggur sama air anggur beda. Yang dibutuhkan air anggur. Disuruh isi apa? Air. Sis Rosita, suster kita nih. Kalau Tuhan suruh gitu lakukan gak? Lakukan. Udah denger. Udah denger khotbah ini lakukan. Udah ada contohnya kok. Coba belum ada contoh.
Tuhannya sedeng. Saya kan pernah khotbah kan tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Yesus yang kita percaya itu Yesus yang pelin-pelan. Saya juga nggak tahu bisa terus ngomong gitu kan. Saya ngomong aja kan. Selesai khotbah seseorang datang hampiri saya. Orang pintar ini, pakai logika dia. Pak, saya nggak setuju ikut Yesus yang pelin-pelan. Saya bilang, kalau pakai otak juga saya nggak setuju. Tapi tahu nggak, saya diselamatkan karena Yesusnya pelin-pelan. Yesus kan pernah ngomong, barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Yesus yang ngomong sendiri loh. Tapi muridnya Petrus menyangkal dia 3 kali. Di depan siapa dia menyangkal? Di depan mbak-mbak pertamanya. Kamu kan murid Yesus. Bukan. Sampai dia mengutuk kan, aku gak kenal. Loh kok gak terkutuk Petrus? Pelin-pelan gak? Pelin-pelan. Kalau Yesus kita gak pelin-pelan, Bapak Ibu dan Saudara, saya gak selamat kok. Betul? Selamat gak? Sis Ferianti selamat gak kalau Yesusnya gak pelin-pelan? Kamu selamat gak? Enggak. Yang berdosa kan kamu, yang berdosa kan saya. Yang namanya gak pelin-pelan, yang namanya adil, saya yang berdosa, saya yang dihakimi. Saya yang berdosa, saya yang disalib. Yang berdosa saya, yang disalib Yesus. Adil gak? Di luar nalar. Di luar nurul. Kembali ke peristiwa air anggur yang habis tadi. Nih, pelayan-pelayannya ini gak pakai otak. Kalau mereka pakai otak, mereka tidak akan lakukan apa yang Yesus suruh. Karena gak pakai otak, ya udah timba aja. Oke. Sudah timba, suruh cedok lagi. Bukan berhenti di situ. Habis cedok, kasih pemimpin pesta. Berani Salomo? Hah? Berani? Pulang aja saya Pak, izin Pak. Udah gak sanggup ikut Bapak lagi. Udah gila pendetanya. Gak sanggup. Cedok kasih pemimpin pesta. Waktu pemimpin pesta, ya sekarang apa? WO-nya ya. Wedding organizer kan, keren kan. Wah, hebat banget ini anggur. Sampai saat ini kok ini yang terbaik. 6 tempayan, kurang lebih 600 liter. Itu air berubah menjadi air anggur. Dan itu air anggur yang terbaik. Orang Yahudi pesta 1 minggu. Anggur yang terbaik dulu dikasihin. Lalu mulai jelek. Supaya apa? Supaya mereka gak mabuk. Kalau udah jelek kan gak mau minum lagi kan. Ini Yesus kasih yang terbaik terus. Gila gak? Dia memutarbalikkan budaya Yahudi. Itulah Yesus. Kalau engkau mau masih pakai otakmu untuk jalankan budayamu. Oh kan saya orang Tionghoa begini, saya orang Jawa kan begini, saya orang Batak kan begini, saya orang Toraja kan begini. Saudara tahu orang Toraja itu paling tersiksa kalau ada yang meninggal. Kenapa? Mereka harus potong kerbau. Kerbaunya bukan 100 juta, 200 juta saudara, bisa MM-an harganya. Jadi mereka kan harus utang kan. Orang tua udah meninggal, mereka harus ada banyak utang. Itu budaya. Kalau kita masih pakai otak, kita tetap akan jalankan. Tapi kalau kita mati, udah Yesus saja. Terserah Yesus mau apapun dalam hidup saya. Enak. Jadi di pesta Kana itu, semua tamu-tamu dibikin mabuk sampai akhir. Itulah Tuhan kita. Keren. Kalau kita sadari ini, kita akan bilang, wah. Kenapa kita masih pakai otak mikirin masa depan kita? Kenapa kita masih pakai otak mikirin masa depan anak-anak kita? Mikir kesejahteraan mereka. Kenapa? Karena kita belum mati. Kalau kita sudah mati, gak usah mikirin, enak.
Saya bilang enak banget nih kalau nggak mikirin gitu. Mau tidur, tidur aja plok. Mau 1 jam, 2 jam, nggak ada urusan. Kalau pakai otak apa? Saya mesti tidur 8 jam. Kalau saya harus tidur 8 jam, Bapak Ibu, nggak ada saya hari ini. Saya masih tidur, kan belum 8 jam. Ingat, jangan pakai otak. Mati. Atau minimal gini, minimal kita tahu status kita apa. Minimal. Kalau kita tahu status kita apa, siapa saya ini, ngapain kita mikir? Ayo anak-anak muda, orang tuamu mungkin tidak ada lagi saat ini. Kau sebagai anak yatim, engkau anak piatu atau anak yatim piatu mungkin. Wah saya harus berjuang Pak, siapa lagi yang mikirin hidup saya kalau bukan saya? Silakan, silakan. Ketika kami ribut berdua Bapak Ibu. Hebat nih, ribut tapi setannya keluar. Keren kan? Bisa teriak-teriakan berdua loh suami istri. Teriak-teriakan berdua gitu. Lalu kok lepas aja? Dia langsung ngomong gini, di hati saya masih ada dia. Waduh, langsung itu lebes. Makanya kita deal, saya bilang gini, mulai hari ini gue gak mau mikirin lo. Keren gak? Tapi kalau pakai otak, cerai. Oh sekarang udah gak mau mikirin saya lagi, udah ada daun muda. Sudah ada Will, sudah ada Pil, kan gitu kan? Ini enggak. Hebat, hebat. Dulu takut kan cekcok, enggak. Cekcoknya aja spontanitas, gak direncanakan, kenapa gak pakai otak? Keren. Satu ayat lagi, oh ada 2 ayat lagi yang saya mau kasih ini, supaya kita sadar status kita. Roma 8 ayat 32. Kita baca bersama-sama yuk. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ini status kita. Kalau Bapak aja gak sayang sama anak satu-satunya yang tunggal Yesus. Yang dia kasih buat kita. Dia kasih hidupnya buat kita. Dia bukan hanya menebus dosa kita. Dia menebus hidup kita. Kita ini dilahirkan baru. Berapa minggu yang lalu saya bilang kan hati kita sebenarnya pahit, gelap. Tapi Tuhan melahirkan kita baru. Tapi berapa banyak kita percaya? Enggak. Kenapa? Kita pakai ini, kita ngikutin ini. Ingat Yesus Petrus tadi menunjukkan otak kita tempat tatanya setan. Makanya kita yang pakai logika terus saudara, susah untuk ketemu Tuhan, susah menyambut cinta Tuhan, susah. Tidak bisa menikmati cinta, itu gak bisa. Ini status kita. Enak kan? Kalau anaknya aja, Yesusnya aja dia kasih buat saya. Apalagi cuman kebutuhan yang kecil di dunia ini. Ngapain kita pikirin? Bahkan kehidupan kekal udah disiapkan buat kita. Enak kan? Tuhan tidak desain kita untuk mikir. Seorang dokter ahli otak, namanya Ryu Hasan, R-Y-U Hasan. Ketik aja nanti di YouTube, Bapak bisa dengar itu. Ya, dia bukan anak Tuhan, tapi dia punya pemikiran yang luar biasa karena dia dokter otak kan. Dia bilang gini, otak manusia itu tidak didesain untuk mikir. Ahli otak loh ini. Itu yang pertama. Yang kedua dia berkata gini, otak manusia itu selalu muncul pembenaran diri. Wah, ketika saya dengar statement itu saya bilang, wah terang. Itu yang ada dalam diri kita kan. Adanya pembenaran diri, adanya pembenaran diri. Kalau kita sadar itu, wah enak banget. Jadilah orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Tuhan aku gak sanggup, aku gak bisa. Saya
Ngomong sama istri sama anak-anak. Papa nggak bisa loh didik kalian. Bukan. Kalau kalian bisa seperti ini anugerah Tuhan. Baru saya ngobrol dengan Pak Nehemi akan di mobil semalam ya. Saya bilang kalau anak-anak nih nggak lanjut kuliah ya, lalu nggak kerja, gue mau ngomong apa? Mau ngomong apa saya? Ya, anak sekarang nggak kuliah, gimana mau jadi apa? Kita berpikir kan, kalau anak kita kuliah kan ada rasa aman kan, safety kan sebagai orang tua. Kan dia udah kuliah, nanti kerja ya gajinya UMR, kan lumayan, ada masa depan. Masa depan cerah. Ini nggak mau kuliah, nggak ada kerja apa-apa, madesu, masa depan suram. Mau jadi apa? Saya bilang saya nggak ngerti itu. Keputusannya mereka kok. Ya, bukan keputusan saya kok. Nggak mau kuliah, silakan. Mau kuliah, ayo. Joel ikut-ikutan. Saya bilang nggak, kamu jangan ikut-ikutan koko kamu ya. Ini urusannya kamu dengan Tuhan loh. Urusannya nanti dengan teman-teman sekolah kamu gimana? Ya, tanggung jawab sendiri loh. Papa nggak ada urusan. Iya Pak, nggak apa-apa. Ya udah silakan. Hasil saya, no. Saya bilang makanya di luar Nurul. Kadang-kadang mereka bisa pulang dari toko jam 9 malam. Kalau anak buah sudah suruh pulang tuh, udah kalian pulang tuh. Nih bosnya kok, nih pengusahanya kok. Gak apa-apa kalian sampai jam 9 malam itu. Joel satu kali dia gak kasih tahu saya, jam 5 pagi dia sudah bangun. Dia ke toko rupanya. Saya pikir dia goes. Dia ke toko jam 5 pagi. Saya gak tahu kan. Saya masih tidur. Dia baru cerita kemarin di persekutuan. Wah, siapa yang didik? Ya bukan saya lah. Itu kan semua tentang Tuhan. Saya akan akhiri dengan satu ayat ini. Supaya kita sadar posisi kita yang luar biasa di hadapan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Di musisi boleh maju ke depan. 1 Petrus 5 ayat 7 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kita baca yuk bersama-sama sambil bagi berdiri. Dengan suara yang keras, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya. Karena ia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Coba, enak enggak? Ada yang mikirin kita, enak enggak? Yang masih pakai otak, enak aja loh Pak. Buktinya gue masih gini, ya terserah. Tapi kalau saya bilang, waduh enak Tuhan. Makanya saya kalau ketemu bantal, itu betul itu ya, langsung nempel molor. Pelor. Nempel molor. Sampai istri saya masih tutup. Ada ngoroknya kata gitu. Tutup. Ya, saya bilang kalau itu dari setan tengkingin aja. Biar saya menikmati anugerah Tuhan. Kenapa? Capek mikirin. Kalau saya mau mikirin terlalu banyak yang saya harus pikirin. Kalau saya mikirin keluarga, pelayanan. Jadi ketua RT. Yang saya bilang ada aja masalah di RT ini. Yang muncul kan di grup RT. Nih, oh RT 23 lagi. Nih RT 23 lagi. Tokoh. Kalau mikirin, botak. Tapi saya bilang Tuhan udah, hati saya niat untuk beli, saya beli. Hati saya niat borong, saya borong. Udah pokoknya ikutin aja insting rohani. Itulah kita generasi ilahi, generasi perjanjian baru. Gak usah diajarin, sudah dikasih hukum-hukumnya buat kita. Kita taat melakukannya tanpa disuruh lagi saudara. Amin. Ingat engkau dan aku ada di tangan Tuhan. Engkau dan aku ada di hati Tuhan. Ya kita katakan sama-sama kepada Tuhan.